Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku, para santri jamaah yang berbahagia, termasuk para orang tua atau wali santri yang berkenan mendengarkan dan mengikuti pengajian yang insya Allah pada malam ini akan dibahas tentang at-tawakkul, yaitu tawakal ketika thalabul ilmi, dalam kitab Ta'lim halaman 34. Saya lagi kitab Ta'lim halaman 34. Fasun fit tawakkuli, fasa tentang tawakal. Tsumma la budda, kemudian tidak boleh tidak, li thalibi ilmi, bagi yang mencari ilmu, minat tawakkuli, daripada tawakal, fi thalabi ilmi, dalam mencari ilmunya, walayah tamak, dan tidak boleh merasa bingung, li amri rizki, urusan rizki, wal yusgil qalbahu, dan tidak boleh menyibukkan itu si thalib qalbahu, pada hatinya, bidzalika, dan urusan rizki. Rawa, sudah meriwayatkan Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, an Abdillah bin Hasan Az-Zubaydi sahib Rasulullah, kata Rasul, man tafaqaha fi dinillah, siapa yang memahami, mempelajari tentang agama Allah, kafahullahu himmahu, maka Allah akan mencukupi kepadanya segala tujuannya, wa razaqahu, dan memberikan rizki Allah kepadanya, min haitsu la yahtasib, dari rizki yang tidak disangka-sangka. Fa inna man sagala qalbuhu birizki, siapa yang sibuk hatinya dengan rizki, minakuti, daripada makan, wa kiswah, pakaian, qalama, maka sedikit, ia tafarrugu, konsentrasi itu si thalib, litahsili makarimil akhlak, untuk menghasilkan kemuliaan akhlak, wa ma'ali umur, dan perkara yang tinggi. Kira, dikatakan, da'i makarim, tinggalkanlah kemuliaan. La tarha, tidak boleh kamu mencari, libugiyatiha, tidak boleh kamu pergi untuk mencari kemuliaan. Waq'ud, duduklah kamu, fa innaka, sesungguhnya kamu, anta ta'im al-kasi, orang yang bisa makan dan berpakaian. Qala rajul li Mansur al-Halaj, ausini, faqala hiya nafsuka, lilam tusgilha sagolatka, kata seorang lelaki ketika dia minta nasihat kepada Mansur al-Halaj, qala, berkata al-Halaj, hiya, itu adalah nafsuka, nafsumu, ilam tusgilha, kalau kamu tidak menyibukkan nafsu, sagolatka, maka nafsu akan menyibukkan kamu. Fayam bagi, maka pantas, likuli ahadin, untuk setiap orang, ayus gila, untuk menyibukkan itu ahad, nafsu pada dirinya, bi amali khair, dengan perbuatan-perbuatan baik, hatta la tastagila, sehingga tidak sibuk nafsu dirinya, bihawaha, dan hawa nafsunya.
Wala yahtama, dan tidak boleh bingung al-aqilu akan berakal li amri dunya, untuk urusan dunia. Li'anna hamma wa hazan, karena bingung dan sedih, la yahudu, tidak akan bisa menolak musibatan musibah, wala yanfa, dan tidak ada manfaatnya, bayaduru, bahkan membahayakan al-qalba, pada hati, wa aqlana, akal, wa badan, dan badan, wa yukhilu, dan akan merusak bi amal khair, kepada amal-amal baik, wa yatama, dan daknya memperhatikan li amri akhirati, untuk masa akhirat, li'annahu, karena urusan akhirat yanfa, ada manfaat. Anak-anakku sekalian, salah satu syariat Islam yang diajarkan oleh Al-Quran As-Sunnah, dicontohkan oleh baginda Rasul, dicontohkan oleh para ulama, yang disebut dengan tawakal. Tawakal itu kalau kita kaitkan dengan iman, adalah bagian daripada iman. Kalau dia tawakal berarti dia beriman, kalau tidak berarti tidak beriman. Karena orang tawakal adalah orang yang percaya akan segala kepastian yang Allah berikan, tapi tidak semata-mata menyerahkan dirinya kepada Allah tanpa ikhtiar, tanpa usaha. Orang tawakal hatinya hadir kepada Allah, tapi tangannya sibuk untuk berbuat, untuk beramal. Ada seorang tamu datang kepada baginda Rasul. Rasul bertanya, dengan apa kamu datang sini? Saya datang ke sini pakai kendaraan onta. Di mana ontanya? Saya lepas saja di halaman. Mengapa dilepas? Jawabannya, tawakal saja sama Allah. Maka akhirnya Rasul mengatakan, alik, ikatlah onta itu, setelah itu baru kamu tawakal. Jadi artinya tidak serta-merta tawakal tanpa ikhtiar, tanpa usaha. Misalkan di malam hari kita akan tidur, pintu tidak dikunci, jendela tidak diselot. Begitu ditegur, mengapa dibiarkan panto tidak dikunci, jendela tidak diselot? Jawabannya, tawakal saja. Ini ada sesuatu yang nampaknya benar, pada itu ada salah. Karena tawakal itu bukan begitu. Tawakal itu kerja hati, bukan kerja tangan, bukan kerja badan. Jadi kalau badan dan tangan kita harus kerja maksimal. Misalkan kalau kita sakit, ya usaha memakan obat, dikontrol ke dokter, diperiksa kepada ahli kesehatan. Tapi di hati tidak menyandarkan diri kepada kerja, usaha, tindakan dan perbuatan. Itu adalah namanya tawakal. Kenapa? Karena hati kita condongnya kepada Allah. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Kalau saya sakit, maka Allah lah yang akan menyembuhkan. Dalam segala aspek begitu. Kalau kita tidak tawakal, hati kita akan bingung. Hati kita akan galau. Jiwa kita akan goncang. Karena tidak ada tempat untuk
dijadikan sandaran. Tapi kalau tawakal hatinya tenang karena punya sandaran yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang yang mencari ilmu, la budda tidak boleh tidak minat tawakuli daripada tawakul. Ya, artinya seorang pelajar, seorang santri, kita harus tawakal di dalam belajarnya. Karena begini, salah satu resep keberhasilan belajar atau mencari ilmu adalah mengembara. Artinya kita tidak boleh terus-menerus di dalam pangkuan ibu, dalam pengawasan ayah. Kita harus belajar melepaskan ketergantungan kita kepada orang tua. Cinta ibu tinggalkan ibu, cinta bapak tinggalkan bapak, cinta tanah air kalau perlu tinggalkan tanah air. Demi apa? Mencari ilmu. Kalau orang tidak punya ketawakalan kepada Allah, tidak akan berani meninggalkan rumah, tidak akan berani meninggalkan kampung halaman, tidak akan berani meninggalkan tanah air kalau dia tidak punya ketawakalan kepada Allah. Oleh karena itu yang berhasil belajar mencari ilmu adalah yang selalu mengembara dan hatinya tawakal kepada Allah. Dan inilah nasihat daripada Imam Syafi'i. Banyak sekali manfaatnya kita belajar untuk mengembara, menjauhi kampung halaman, meninggalkan tanah air. Karena ketika mengembara, ilmu kita akan bertambah, kawan kita akan bertambah, kemudian kecerdasan juga akan bertambah, kedewasaan akan bertambah, kemudian wawasan kita juga akan bertambah. Dan banyak manfaat kalau kita selalu mengembara, tidak terlalu terikat dengan rumah, keluarga, dan tanah air. Tapi tidak akan ada kemampuan kita untuk belajar jauh dari ibu bapak, dari keluarga, dari kampung halaman, apalagi dari tanah air, kalau tidak memiliki jiwa tawakal. Maka resepnya adalah kesuksesan bagi seorang pelajar adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yahtamal li amri rizki. Ketika kita belajar mencari ilmu, tidak boleh bingung tentang urusan rizki, makan, minum. Tidak usah merasa bingung masalah itu. Wala yusqil qalbahu bidzalik, dan tidak boleh menyibukkan hati dengan urusan makan minum. Karena kalau kita bingung dengan urusan makan minum, kita sibuk hati dengan urusan itu, mana mungkin kita bisa konsentrasi untuk belajar. Pelajaran kita akan terganggu. Tapi tidak berarti belajar kita harus segala cukup. Background orang tua dalam posisi kaya-kaya, tidak. Karena tidak ada kaitan antara kaya dan tawakal. Boleh jadi orang kaya tidak tawakal, orang miskin sangat tawakal. Salah satu contoh Imam Abu Hanifah. Itu ada termasuk orang yang belajar mencari ilmu sambil usaha, sambil kasab. Tidak ada yang paling miskin pada waktu dulu melebihi daripada Syekh Abu Yusuf, tapi tidak menjadikan
turun semangat dalam belajar. Sampai tidak makan beberapa hari pun tidak jadi problem. Kenapa? Karena tidak pernah merasa bingung dengan urusan harta, dunia, makan, minum. Dia akan happy, senang, dan bahagia. Karena yang kita lihat adalah tugas kewajiban kita, di mana belajar mencari ilmu adalah hukumnya wajib. Tidak akan bisa mencapai tingkat tertinggi kedudukan yang akan kita harap tanpa kita belajar. Tentu belajar bukan kehadiran, bukan absensi. Belajar itu ada kesungguhan untuk merubah sikap, merubah daya pikir, merubah kemampuan, merubah keterpurukan daripada kemuliaan dan kebaikan dari negatif kepada positif. Itu namanya belajar. Imam Abu Hanifah walaupun dia miskin, dia bisa mendalami ilmu sampai dagang. Bahkan sekalipun beliau sudah menjadi seorang ulama besar, seorang mujtahid, beliau itu masih tetap dagang. Hanya dagangnya tidak bikin bingung, tidak menghalangi terhadap belajar. Waktu dagang, waktu ngaji, waktu belajar. Tidak boleh begini. Waktu ngaji, dagang. Waktu belajar juga dagang. Jadi artinya semua waktu habis dengan dagang. Karena walaupun dia ngaji, hatinya ke dalam kegiatan dagang. Walaupun dia ibadah, hatinya ke dalam usaha. Jadi artinya yang demikian itu bikin bingung. Hatinya sibuk, tidak ada kerilekan, tidak ada ketenangan. Dan tidak akan berhasil belajar dengan cara seperti ini. Belajar itu harus happy, harus senang, tidak boleh dipaksa, tidak boleh terpaksa, tidak boleh bingung, harus dalam keadaan bahagia. Kata Nabi, man tafaqaha fi dinillah, siapa yang belajar tentang agama Allah, Allah akan berikan kecukupan untuk mencapai tujuannya. Jadi kalau dia belajar agama, gak usah khawatir, Allah akan bantu, Allah akan bela, Allah akan berikan fasilitas. Kenapa? Karena sudah janji Allah, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu membela agama Allah, Allah pun akan membela kalian. Jadi kalau kita belajar agama Allah, gak usah khawatir, Allah akan berikan kemudahan untuk mencapai cita-cita atau tujuannya. Bahkan nanti akan dikasih rizki tanpa bilangan, tanpa hitungan, di luar duga-duga. Jadi di luar perkiraan. Itu adalah rizki bagi manusia yang hidupnya selalu tawakal pada Allah SWT. Mengapa kita harus tawakal? Fa inna man sagala qalbu bi rizqi min akutil kiswah kullama yatafarraq litasiri makarimil akhlaq. Karena kalau hati kita sibuk dengan urusan rizki, urusan makan, urusan minum, urusan pakaian, maka hati kita tidak akan konsen untuk meraih keberhasilan, untuk meraih ketinggian dan kemuliaan. Oleh karena itu, konsentrasikan hati kita dalam belajar untuk mencari kemuliaan, kesuksesan, dengan cara
mengosongkan hati daripada kesibukan memikirkan kebutuhan hidup. Karena begini, masalah hidup itu banyak kebutuhan, tapi tidak boleh menjadi bingung. Kita lebih menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah menjamin masa rizki itu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustawdaha kullun fi kitabim mubin. Jadi artinya tidaklah semua rizki, tidaklah semua makhluk yang hidup kecuali ada rizkinya. Allah sudah menetapkan masing-masing yang hidup itu bagiannya, dan akan diambil bagian kita oleh yang lain. Allah sudah membagi kepada masing-masingnya. Bahkan tidak boleh kita hasud, tidak boleh kita iri, karena semua sudah Allah membagi untuk masing-masingnya. Kalau kita iri berarti kita tidak ridho kepada kerja Allah yang sudah membagi berdasarkan iradah dan keinginannya. Kemudian kita ini tidak boleh mencari supaya kita dapat kedudukan, supaya dapat jabatan, supaya dapat kemuliaan. Yang penting kita mencari ilmu. Karena kalau kita sudah mencari ilmu dan ilmu kita tinggi, pengetahuan kita banyak, otomatis kemuliaan itu akan kita raih. Dan kita tidak boleh mencari ilmu hanya untuk kemuliaan dunia, tapi carilah kemuliaan akhirat. Mencari ilmu tidak boleh untuk mencari kebahagiaan fisik, tapi carilah kebahagiaan hati. Kita tidak boleh mencari kepuasan kini hari ini, tapi carilah kepuasan kelak di akhirat nanti. Wala akhiratu khairul laka mina ula wala saufa yutika rabbuka fatardo. Oleh karena itu, yakinkan bahwa kita sudah dijamin keperluan kita, makan minum segalanya. Yang penting kita usaha, kita ikhtiar. Jangan kalah sama burung, kata Nabi. Burung itu keluar waktu pagi dalam keadaan kosong perutnya. Sore pulang sudah penuh, sudah kenyang. Padahal burung itu tidak sekolah, tidak pernah kursus, tapi dia bisa makan, bisa minum, bisa bahagia. Kita yang berakal, mengapa harus bingung? Mengapa kita harus sedih? Justru kita harus bahagia jadi manusia. Harus bersyukur tidak dijadikan kambing oleh Allah. Kalau kambing mah udah gede sedik pasti disate, dibikin soto, dipasak sama Ibu Siti. Akhirnya kita hanya jadi santapan orang lain. Oleh karena itu syukuri kita menjadi manusia yang berakal. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah, dalam bentuk yang paling hebat. Tapi sehebat-hebatnya manusia, kata Allah, nanti akan dikembalikan ke tingkat martabat yang paling hina. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tapi Allah memberikan solusi.
dijamin tidak akan hina, tidak akan terpuruk nasibnya kalau dia memiliki 2 syarat. Pertama, iman, yakin, tauhid kepada Allah. Yang kedua adalah beramal soleh. Dia memiliki jiwa untuk selalu mengabdi kepada Allah. Dia selalu ibadah kepadanya. Maka orang beriman, beramal soleh, maka dia tidak akan menjadi manusia yang hina. Lahirnya mulia, hidupnya mulia, matinya juga adalah mulia. Ada peribahasa mengatakan kita hidup harus mulia, mati juga harus mulia. Iskariman aumut kariman. Hidup mulia, mati juga harus mulia. Nah, bagaimana kita lahir mulia, hidup mulia, mati mulia? Yaitu dengan cara amanu wa amilus sholihat, dengan cara beriman dan beramal soleh. Tidak mungkin kita bisa beriman dan beramal soleh kalau kita tidak punya ilmu. Oleh karena itu, belajarlah tentang iman, belajarlah tentang amal soleh. Kemudian nafsu itu adalah kendaraan kita. Kalau kita tidak menggunakannya, kita akan dikerjakan atau dikerjain. Oleh karena itu, gunakanlah nafsu kita, badan kita, fasilitas yang Allah berikan pada kita. Seluruh jiwa raga, lahir batin untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fayam bagi likuli ahadin ayusgila nafsahu bi amali khair. Selayaknya bagi setiap orang untuk menyibukkan dirinya dengan amal baik. Harus sibuk dengan amal baik. Dan tidak boleh menyibukkan diri dengan perbuatan tidak baik. Karena akan dihisab oleh Allah. Kemudian kita akan rugi karena hidup dipakai untuk berbuat maksiat, mengikuti hawa nafsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wahai segenap manusia yang beriman, segeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mendapatkan surga Allah, di mana surga itu lebarnya antara langit dan bumi. Ya Allah siapkan itu ada untuk orang bertakwa. Jadi artinya kita tidak boleh mengerjakan tidak baik, kerjakanlah yang baik. Biar kita dapat ampunan dari Allah dan dapat surga dari Allah. Selanjutnya, tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Salah satu yang akan menjerumuskan kita dalam hidup adalah ketidakmampuannya menjaga hawa nafsu. Sekolah gagal karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Ngaji monok gagal karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Kerja gagal karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Rumah tangga gagal karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Makanya kalau Imam Abu Hatim, seorang santri daripada Syakik Al-Balkhi, salah satu mata pelajaran yang dia peroleh dari gurunya adalah betapa pentingnya menjaga hawa nafsu. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa
Fa inna jannata hiya ma'wa. Adapun orang yang takut sama Allah dan menjaga hawa nafsunya, maka dia pasti akan mendapatkan surga sebagai tempat tinggalnya. Kalau kita ingin dapat surga sebagai tempat tinggal kita nanti di sana, syaratnya selalu takut sama Allah dan menjaga hawa nafsu. Nah, kalau kita ingin berhasil dalam belajar, kendalikan hawa nafsu. Inginnya jalan-jalan, inginnya makan minum, inginnya hiburan, inginnya pulang pergi, inginnya tidur, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu dalam belajar, jangan harap kita akan berhasil. Coba kita pelajari bagaimana hidupnya orang yang berhasil dalam belajar. Sampai mengurangi makan, minum, tidur, main, dan lain sebagainya. Bukan tidak ada keinginan, bukan tidak ada nafsu, tapi dia karena kuatnya cita-cita. Karena kita kalau tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, jangan harap keberhasilan akan diperoleh oleh kita. Oleh karena itu, la tusqiya nafsahu bihawaha. Tidak boleh sibuk dirinya dengan mengikuti hawa nafsu. Kemudian wala yahtamal al-aqilu li amri dunya. Tidak layak bagi orang berakal suka bingung masalah urusan dunia. Istilah Sunda mah dikamanakeun otakna. Eleh ku hayam, eleh ku manuk, eleh ku binatang. Nu teu berakal teu pernah merasa bingung. Masa manusia berakal masih bingung urusan dunia? Tahu walaupun kita bingung masalah dunia, tidak akan menyelesaikan masalah. Misalkan kita bingung, kita sedih, apakah masalah selesai dengan bingung dan sedih? Tidak. Bahkan tidak akan bisa menolak mafsadat, tidak akan bisa menolak musibah. Tidak ada manfaatnya sama sekali yang namanya sedih ataupun bingung. Bayaduhul qalba wa aqla wa badan. Bahkan bingung, sedih akan merusak kepada hati, merusak pada akal, merusak pada badan. Banyak orang sakit karena hatinya selalu bingung, selalu sedih. Banyak sakit karena otak dalam berpikir selalu jelimet, selalu sulit. Banyak manusia sakit karena tidak bisa mengatur aktivitas badan. Allah sudah jelas dalam Al-Quran menyebutkan, alla takhafu wa la tahzanu abshiru bi jannatil lati kuntum tu'adun. Tidak boleh merasa khawatir, tidak boleh merasa sedih. Wa abshiru bil jannah, harus bahagia kamu dengan surga. Yang sudah surga itu disiapkan bagi kalian. Bil jannati lati kuntum tu'adun. Jadi orang berakal itu tidak boleh sedih, tidak boleh bingung urusan dunia, karena itu akan mendatangkan madarat bagi hati, bagi akal, dan bagi kesehatan badan. Makanya orang sehat itu syaratnya satu, tenangkan hati. Kalau bisa selalu bahagia. Kedua, jauhkan rasa khawatir, honcewang, rasa kasihan. Ketiga, ringankan cara berpikir. Tidak boleh berpikir yang sulit.
basiru wala tunafiru, yasiru wala tuasiru. Mudahkan, tidak boleh dipersulit, dan bahagiakan, tidak boleh dijadikan semakin jauh. Jadi kita harus selalu bahagia. Tidak boleh mempersulit terhadap pikiran. Yang terakhir adalah masalah badan. Masalah badan itu dua. Biasakan makan minum yang teratur. Kalau puasa lebih baik. Badan tidak boleh dibikin menjadi lelah yang lewat batas. Tidak boleh membuat badan kita menjadi rusak. Rasulullah itu menganjurkan di waktu siang qailulah. Apa tujuan qailulah? Ada relaksasi terhadap badan, supaya badan itu dalam keadaan tidak lelah, tidak capek, dan tidak dalam keadaan payah. Maka adanya istirahat. Itulah yang dapat Bapak sampaikan dalam pengajian ini. Saya lagi dalam Thalabul Ilmi ini, terutama kita sebagai manusia berakal, tidak berada sedih, tidak berada khawatir, tidak berada bingung. Karena semua itu tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan madarat, bahaya buat hati, buat akal, buat badan. Kesananya bahkan membuat amal kita menjadi jelek, amal kita menjadi tercela. Mengapa? Karena amal kita dalam keadaan sedih tidak akan sempurna. Amal kita dalam keadaan bingung tidak akan konsentrasi. Amal kita dalam keadaan terlalu capek tidak akan khusyuk. Oleh karena itu, jauhkan sedih, jauhkan bingung. Alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Wa yatama li amri akhirah li'annahu yanfa. Dan kita selanjutnya harus lebih mementingkan urusan akhirat. Biar kita tenang, kita bahagia. Kenapa? Karena kalau kita di dunia memikirkan dunia, tidak akan ada ujungnya. Tapi pikirkan akhirat, karena pasti manusia akan sampai di situ. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.